Sejatinya kita tuh udah betul-betul, ada di dalam, kelimpahan ada di dalam, tinggal kita terbuka untuk, menyadari bahwa yang tanpa batas, cinta tanpa batas, dan segala hal yang baik itu ada di dalam. Nah, kenapa realitanya belum terjadi sesuai dengan keinginan kita, artinya masih ada yang belum selaras. Masih ada yang belum selaras, masih ada yang perlu kita sadari lagi, lalu kita terima, lalu kita lepaskan. Jadi kehidupan ini adalah seni menerima. Bahwa masalah yang terjadi sama kamu saat ini, itu masalah itu bersama-sama masalah itu ada solusi. Di dalam masalah itu ada solusinya. Di dalam masalah itu ada solusinya, dan solusi itu dekat, dan kelimpahan itu dan semua terhadap apapun yang kita butuhkan itu dekat dan ada. Bahwa kelimpahan itu sejatinya udah ada di dalam, gitu. Seperti yang Mbak Vivi itu udah bisa rasakan, lihat senyumnya Mbak Vivi deh, dia itu selalu merekah dan pancaran, tanpa batas, cinta tanpa batasnya dari dalam tuh udah bener-bener bisa keluar gitu. Jadi Peluk Teh Feby. sejatinya kita tuh udah betul-betul, ada di dalam, kelimpahan ada di dalam, tinggal kita terbuka untuk, menyadari bahwa yang tanpa batas, cinta tanpa batas, dan segala hal yang baik itu ada di dalam. Nah, kenapa realitanya belum terjadi sesuai dengan keinginan kita, artinya masih ada yang belum selaras. Masih ada yang belum selaras, masih ada yang perlu kita sadari lagi, lalu kita terima, lalu kita lepaskan. Jadi kehidupan ini adalah seni menerima. Seni menerima tentang dualitas, tentang kebahagiaan kita terima, rasa yang belum nyaman pun kita terima gitu sebagai dualitas dari, manifestasi cinta. Nah, jadi dalam, kesempatan kali ini adalah momen di mana ada 4 teman-teman kita di alumni Bandan Revolution mau cerita, bagaimana sih perjalanan indahnya mereka dari mulai, bertumbuh bersama, lalu menjalankan 30 hari daily rutin, lalu ada beberapa manifest yang sudah terjadi. Nah, kata manifestasi itu tidak hanya tentang materi. Jadi kalau kita bicara masalah, aduh, aku udah manifest sesuatu atau goal sudah tercapai atau belum, itu sebenarnya tidak hanya tentang materi. Manifestasi tertinggi itu adalah rasa bebas gitu ya, rasa bebas dari penderitaan, rasa bebas dari cemas, rasa bebas dari bingung, rasa bebas dari khawatir, rasa bebas dari resah. Jadi merasakan bebas, kebebasan hati yang kita bisa merasakan bahagia itu justru goal terbesarnya itu sebenarnya. Nah, goals terbesar pertama itu adalah rasa bebas dari segala kemelekatan, rasa bebas dari, emosi sedih, takut, bingung, cemas, khawatir. Itu sebenarnya manifestasi dari, apa yang kita pelajari di Abundant Revolution. Pertama, bebas dari itu dulu untuk pada akhirnya menemukan bahagia gitu. Menemukan rasa bahagia yang, bukan datang dari luar gitu, tapi rasa bahagia yang pada saat kita diem, kita duduk, kita merasakan di sini, saat ini, sekarang, itu muncul buih-buih rasa bahagia yang dari dalam gitu, bukan karena dari luar, tapi yang muncul memang merasakan bahwa hidup ini sudah lebih dari cukup. Allah dan semesta kasih udah cukup, udah betapa indahnya kita mensyukuri itu, sehingga dengan bersyukur itu maka nikmat itu akan ditambah. Dan
Selebihnya manifestasi yang lain-lain setelah kita merasakan bebas dari penderitaan dan mulai merasakan bahagia, manifestasi lain-lainnya cuma tinggal bonus gitu. Nah, kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang kita bisa merasakan bahwa Allah atau Tuhan atau semesta yang baik itu dekat gitu. Kita merasakan bahwa yang maha menciptakan segalanya tuh dekat, kita rasakan. Dan kita merasakan bahwa pertolongan itu dekat. Itulah yang ingin di-delivery, sebuah pesan, sebuah cerita dari Abundant Revolution. Ingin menyampaikan bahwa pertolongan itu dekat, bahwa masalah yang terjadi sama kamu saat ini, itu masalah itu bersama-sama masalah itu ada solusi. Di dalam masalah itu ada solusinya. Di dalam masalah itu ada solusinya. Dan solusi itu dekat. Dan kelimpahan itu dan semua terhadap apapun yang kita butuhkan itu dekat dan ada. Bahwa semua potensi dari kelimpahan itu sejatinya potensinya itu ada dan tanpa batas. Itulah yang ingin di-delivery dari cerita Abundant Revolution, dan beberapa teman-teman kita yang sudah hadir di sini sudah merasakan bagaimana 30 hari daily routine ini bisa memberikan kebahagiaan sedikit demi sedikit dari realita hidupnya teman-teman sekarang. Walaupun tidak harus langsung 100% semua masalah beres, itu nggak mungkin langsung harus 100% gitu, nggak. Karena semua proses yang natural itu tidak ada yang instan. Semua proses yang natural itu tidak pernah menjanjikan instan. Karena butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Sejatinya kehidupan kita itu seperti ini adalah data diri kita yang sejatinya kita. Di dalamnya ada yang sejatinya kita, lalu ada bagasi emosi, kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan. Data-data inilah yang merefleksi jadi kenyataan. Untuk merubah data-data ini, itu tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu gitu. Butuh waktu untuk menyelesaikan bagasi-bagasi yang memang sudah berlapis-lapis gitu. Ininya, apa namanya, layernya ini udah berlapis-lapis. Ada satu kisah yang membahagiakan aku sebenarnya udah 1-2 minggu ini. Ada salah satu peserta private Zoom saat itu, pada saat dia komunikasi sama aku waktu itu, dia mengalami kepahitan hidup dan luka batin yang mendalam. Bisa dikatakan dari awal dia kecil, dia udah mengalami KD, apa ya, kekerasan gitu ya sama keluarganya. Jadi dari kecil sampai dewasa dia mengalami tekanan batin gitu, tidak bahagia hidupnya, menderita, sampai pada akhirnya dia menikah pun masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, berikutnya masih mengalami ketidakbahagiaan di lingkungan sekitar, dia tidak diterima dan lain-lain. Sampai pada akhirnya dia ikut kelas dan di bab 1 kita terbukalah sebuah pengetahuan bahwa kamulah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Mulailah dia menyadari tentang siapa dirinya, lalu dia rilis bagasi emosinya. Dan itu memang fase perubahan dari identitas. Kan awalnya semua teman-teman hampir rata ya, ketika mulai belajar Abundant Revolution, pasti dominan merasa diri jadi korban. Aku disakiti, aku ditipu teman, aku oleh perjalanan alam ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh anak, mungkin ditinggalkan oleh pasangan. Aku ditipu berkali-kali. Jadi ada satu identitas palsunya dia. Kan identitas aslinya itu yang tanpa batas dan berkelimpahan, identitas aslinya kita. Tapi pada saat kita lahir mulai kan ada bagasi-bagasi emosi yang menutupi identitas aslinya dia. Mulailah dia merasa diri jadi korban, merasa diri kenapa sih harus aku yang bertanggung jawab terhadap semua ini? Kenapa sih aku udah berbuat tapi aku nggak pernah dapat feedback, kebaikan atau kemudahan? Kenapa aku mencintai dia tapi dia tidak balik balance mencintai aku? Selalu ada cerita tentang mindset victim atau mindset korban gitu istilahnya. Ada rasa-rasa yang merasa diri jadi korban. Nah,
ketika teman-teman masih stay di ego diri yang merasa jadi korban, sepanjang ini masih melekat ya, identitas lamanya masih melekat, biasanya manifestasi itu terjadi lama atau realita biasanya belum bisa berubah. Kalau rasa diri masih rasa diri, aku nih kakak yang dibebani sama adik, harus ngurusi adik, aku merasa korban, aku merasa berat, ada diri yang merasa mengalami penderitaan, itu identitas selama kita.